saya akan memberikan sebenarnya di mana posisi seorang guru itu. Posisi kontrol dari seorang guru itu di mana dia? Ada nanti 5 di sana. Apakah di posisi kontrol teman, posisi kontrol manajer, apakah posisi kontrol pemarah, apakah posisi ada 5 nanti posisi kontrol guru ini. Lalu dari posisi kontrol itu nanti kita akan melihat di mana efek positif dan negatifnya. Yang perlu saya tekankan di sini, merdeka belajar bukan berarti sesuka siswa itu. Merdeka belajar pada intinya adalah siswa mampu memerintah dirinya sendiri. Itu arti merdeka belajar. Siswa mampu menguasai dirinya sendiri, siswa mampu mengontrol dirinya sendiri, di mana cara mengontrol diri ini tetap berasal dari guru. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mengapa-ngapain siswa. Tetapi yang mungkin bisa diperbaiki dari kurikulum merdeka ini adalah cara kita menyampaikan kepada siswa ini bagaimana cara dia mengontrol dirinya. Bagaimana caranya itu harus berasal dari dirinya sendiri, ya. Jadi bukan berarti dalam arti misalkan selama ini seperti yang pertanyaan Ibu Situmorang tadi, lalu bagaimana dengan siswa yang seperti cara atau resolusi, nanti ada kita sebut namanya segitiga restitusi. Kita harus menemukan sebuah formula bagaimana seorang siswa yang broken home, seorang siswa yang dari latar belakang yang seperti yang dibilang Ibu Situmorang tadi, bagaimana posisi kita sebagai guru supaya tumbuh nilai intrinsiknya tadi, nilai dari dirinya sendiri. Dia bukan sadar bahwasanya itu untuk nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Misalnya kalau dinasihati Ibu Situmorang misalnya dari latar belakang yang tadi dari kekerasan, nilai kebajikan apa yang kita minta dari siswa itu? Keterus terangannya tidak ada bohong, apakah dia jujur, apakah toleransi, nilai kebajikan apa yang kita minta dari siswa itu? Nilai kebajikan apa yang kita kembangkan? Seperti itu dia, ya. Adalah kurikulum yang berpihak kepada siswa. Kita ini dianggap Ki Hajar Dewantara ini filosofi lama, guru itu dianggap sebagai seorang petani. Petani tidak bisa menyamakan menanam padi dengan jahe. Di kelas kita itu ada jahe, ada padi, ada jagung, ada kacang, ya. Nggak bisa kita samakan resepnya. Kita kan selama ini samakan resepnya. Oh, kita samakan siswa itu padi semua. Kita tanam, kita pupuknya pun sama, cara perlakuannya pun sama. Bedanya guru dengan petani, jika petani membuang bibit tidak unggul, kalau guru apabila ditemukan bibit tidak unggul, maka dia harus menemukan formula atau resep yang lebih bagus biar bisa ini menjadi sebuah bibit unggul. Itu bedanya petani dengan guru tadi, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti seorang petani, di mana dia harus menemukan resep-resep terbaik. Akui bahwa siswa kita berasal dari berbagai latar belakang, berbagai tingkat pengetahuan. Tapi yang selama ini kan kita samakan. Makanya nanti Bapak Ibu ada pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya kurikulum merdeka ini jangan patah-patah ditangkap, ya. Seperti tadi penangkapan orang Bapak Ibu, bahwasanya guru lepas tangan, oh biar sendiri siswa mengontrol. Bukan. Tetapi bagaimana seorang guru menemukan sebuah resep atau formula untuk si siswa ini mampu mengontrol dirinya atau intrinsiknya. Gurunya yang harus menemukan formula atau resepnya. Bagaimana untuk si siswa X, bagaimana untuk si siswa Y, bagaimana cara penanganan terbaik. Maka untuk mendapatkan penanganan terbaik, kita harus memahami dulu kita posisi kontrolnya di mana. Guru itu harus lebih berpihak kepada siswa. Yang paling saya ingat dari pembelajaran kurikulum merdeka adalah
Kalau orang sakit, serahkan kepada dokter. Tetapi masalah jiwa anak, kepintaran anak, pengetahuan anak, sikap anak, serahkan kepada guru. Artinya kita harus ahli di bidang itu, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seorang guru harus seperti dokter. Bagaimana kita percaya kepada dokter? Berarti dokternya harus berusaha untuk menyembuhkan kita. Maka kepada siswa pun harus seperti itu. Bagaimana siswa ini bisa berpedoman kepada teori kontrol yang kita ungkapkan, ya kita juga harus menunjukkan cara-cara terbaik atau resep-resep terbaik kepada siswa itu. Tidak bisa disamakan semua. Nanti ada lagi di kurikulum Merdeka bagaimana belajar berdiferensiasi, menemukan resep terbaik. Teori kontrol apa yang cocok untuk siswa tersebut. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk teori kontrol. Ya, teori kontrol itu kan menuju kepada sebuah peraturan. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi istilah peraturan. Di kurikulum Merdeka, peraturan itu diganti dengan keyakinan. Kenapa ada kata keyakinan? Memang harus seperti itu. Misalkan siswa tidak bisa terlambat. Dia harus yakin bahwa itu sebuah yang harus diyakini dia. Ya. Jadi bukan peraturan yang dipikirkan dia harus dilanggar, harus ditaati, bukan. Menurut keyakinan dia, memang cocok enggak jam 7.15 itu di sekolah? Kita meyakinkan dia seperti itu. Memang paskah menurut keyakinanmu cocoknya samamu jam 7.15 harus nyampe di sekolah seperti itu. Keyakinanmu jam berapa rupanya? Jam ketiga. Nah, atau menurut keyakinanmu sepatumu memang berwarna putih. Menurut yang kamu yakini. Jadi tidak ada lagi kata-kata peraturan, tidak ada lagi kamu melanggar peraturan. Tetapi kita tanyakan keyakinan atau kepengetahuan siswa itu tentang aturan tersebut. Itu arti daripada keyakinan ini. Ya. Oke, lalu kontrolnya. Oke, ini posisi teori kontrolnya ya. Posisi teori kontrol daripada guru. Yang pertama, tipe guru penghukum. Tipe guru penghukum biasanya bahasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar itu bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara guru yang lain nggak ada. Ya, jadi guru penghukum itu yakin bahwa cara dia itu efektif. Ya, penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk, menghardik. Hasilnya nanti siswa kemungkinan murid marah dan mendendam serta bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, bahkan mejanya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Itu hasil daripada guru penghukum. Yang kedua, guru yang pembuat merasa bersalah. Misalnya seperti ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali lagi harus ibu bilang? Gimananya? Nah, itu membuat siswanya menjadi merasa bersalah. Dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, seperti itu dia. Hasilnya murid ini akan terus merasa bersalah. Bersalah dia kepada dirinya sendiri, kepada guru, merasa tidak berguna, ya. Tapi nanti pada suatu waktu dia tiba-tiba marah atau meletuskan amarahnya. Karena dia sudah tidak bisa lagi menanggung perasaan rasa bersalah itu. Apalagi guru yang sering bilang, kamu berjanji tidak terlambat lagi, tidak mengecewakan ibu lagi, seolah-olah siswa itu datang ke sekolah untuk tidak mengecewakan gurunya, bukan mematuhi apa yang sebenarnya yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, posisi teman. Ini juga dinyatakan oleh Gletser itu salah. Misalnya seperti ini, ayolah bantulah ibu demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, itu posisi teman. Hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dan gurunya, itu baik. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja sisi negatifnya muridnya jadi bergantung kepada gurunya. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman ini dia hanya dapat berbuat apabila ada perintah
atau arahan dari orang lain. Dia tidak bisa menindaklanjuti apa yang selanjutnya. Yang keempat, posisi pemantau. Misalnya pemantau itu udah lebih baik lagi dari teman tadi. Memantau itu pakai aturan dia. Peraturannya apa, Nak? Apa yang kamu lakukan? Berbentuk pertanyaan dia seperti di kantor polisi itu kan. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Tapi jawaban itu harus dari siswa semua. Jangan dari guru. Misalnya, peraturannya apa, Nak? Di sepatu. Oh, warna hitam, Bu. Dia kan sudah tahu itu sebenarnya. Peraturannya apa, Nak? Jam berapa nyampe di sekolah? Oh, 7.15, Bu. Harus dari situ. Bukan gurunya yang bilang, kamu tahu ini jam berapa? Kita kan masuk jam 7.15. Artinya tidak ada motivasi intrinsiknya nggak dapat di situ. Ya, kalau dari penghukum tadi atau pemarah tadi. Jadi di posisi pemantau ini sangat memperhitungkan catatan gurunya, data-data yang digunakan. Nah, itu pemantau. Hasilnya, murid itu memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan. Jadi karena dari dia jawaban itu, karena dari dia alasan-alasan tadi, maka guru di sini tidak bisa menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat menjadi rasa bersalah. Murid itu tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya, karena harus meninggalkan kelas, ya. Jadi di sini di posisi pemantau kita masih ada hukuman, tapi contohnya seperti ini, karena kamu tadi nyampenya jam 7.30, maka kamu istirahat, belajar, kerjakan tugas, seperti itu. Tapi belum menjadi hasil yang optimal juga di pemantau. Yang diharapkan guru itu berada di posisi manajer. Posisi manajer ini membuat keputusan bersama dengan siswanya, keputusan bersama, solusinya bersama. Artinya kita seperti pemantau tadi mengemukakan beberapa pertanyaan, tapi kita juga harus meluruskan pendapat siswa itu. Misalnya saya praktekkan, Angga, apa yang kamu pakai? Sepatuku warna hitam, Bu, warna putih, Bu, kata jawab si Angga. Lalu menurutmu itu cocok nggak dengan keyakinan yang kamu ketahui? Enggak, Bu, harusnya sepatu hitam. Jadi bagaimana solusinya, Nak? Kakiku besar, Bu, nomor 44. Jadi nggak ada apanya. Solusinya menurutmu kayak mana? Yuk kita cari solusi bersama kayak mana yang terbaik. Nah, seperti itu. Artinya di posisi manajer, bagaimana seorang guru itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, tetapi keputusan diambil oleh siswa. Itu dia posisi-posisi kontrol. Jadi ada 5. Tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku, tetapi kita membimbing murid itu untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya kita panggil dia, kita tanyakan bagaimana sebenarnya permasalahannya dan bagaimana solusi terbaiknya. Ya, lalu nanti di berikutnya akan dikemukakan di sini, mungkin itu materi terakhir, bagaimana sebenarnya cara-cara terbaik untuk berada di posisi manajer tadi. Tetapi apakah salah seorang guru berada pada posisi teman dan posisi pemantau? Bisa-bisa saja, misalnya baru berbuat ini siswa, kita masih di posisi teman. Tetapi berbuat lagi, kita akan masuk ke pemantau. Dan yang paling baik adalah posisi manajer. Mengambil keputusan bersama-sama dengan siswa, tetapi keputusan itu harus berasal dari jiwa siswa itu sendiri. Mungkin sampai sini kita, Ibu Ambarita? Habis? Ibu Ambarita ya? Aktifkan mic-nya, Bu. Harus seperti dokter. Bagaimana kita percaya kepada dokter? Berarti dokternya harus berusaha untuk menyembuhkan kita. Maka kepada siswa pun harus seperti itu. Bagaimana siswa ini bisa berpedoman kepada teori kontrol yang kita ungkapkan, ya kita juga harus menunjukkan cara-cara terbaik atau resep-resep terbaik kepada siswa itu. Tidak bisa disamakan semua. Nanti ada lagi di kurikulum Merdeka bagaimana belajar berdiferensiasi, ya. Artinya
Yang saya minta di sini nanti kita pasti ada jadwal, ya, kita pasti ada jadwal untuk apa saja isi-isi daripada kurikulum Merdeka ini, apa yang perlu dikembangkan. Jadi jangan dulu, tetapi nggak salah didapatkan satu diterapkan. Misalnya dapat ini satu tentang teori kontrol kan, terapkan. Ketika penerapannya salah, belajar lagi, dapat dia yang salah, di situ dia lebih berkembang ilmu daripada kurikulum Merdeka ini. Seperti itu dia. Tetapi jangan salah memahami arti daripada pernyataan itu. Misalnya seperti tadi harus dari intrinsik siswa. Oh, guru lepas tangan, bukan. Jadi kalau seperti pertanyaan Ibu Stuborang sama Ibu Marintan tadi, guru harus menemukan resep terbaik. Teori kontrol apa yang cocok untuk siswa tersebut. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk teori kontrol. Ya, teori kontrol itu kan menuju kepada sebuah peraturan. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi istilah peraturan. Di kurikulum Merdeka, peraturan itu diganti dengan keyakinan. Kenapa ada kata keyakinan? Pada saat itu pun saya bertanya, kenapa harus keyakinan? Seolah-olah seperti sebuah agama, gitu kan? Iya, memang harus seperti itu. Misalkan, siswa tidak bisa terlambat. Dia harus yakin bahwa itu sebuah yang harus diyakini dia. Ya. Jadi bukan peraturan yang dipikirkan dia harus dilanggar, harus ditaati, bukan. Menurut keyakinan dia, memang cocok enggak jam 7.15 itu di sekolah? Kita meyakinkan dia seperti itu. Memang paskah menurut keyakinanmu cocoknya samamu jam 7.15 harus nyampe di sekolah seperti itu. Bukan bertanya, peraturan kita jam berapa di sekolah? Nah, seperti itu kan rata-rata. Jam berapa rupanya masuk? Nah, menurut keyakinanmu jam berapa rupanya? Harus dari siswa itu sendiri. Lalu dia berpikir, oh iya ya, kemarin terbacaku 7.15, 7.30. Menurut keyakinanmu jam berapa rupanya? Jam ketiga. Nah, atau menurut keyakinanmu sepatumu memang berwarna putih. Menurut yang kamu yakini. Jadi tidak ada lagi kata-kata peraturan, tidak ada lagi kamu melanggar peraturan, tetapi kita tanyakan keyakinan atau kepengetahuan siswa itu tentang aturan tersebut. Itu arti daripada keyakinan ini. Ya. Oke, lalu cari solusi bersama kayak mana yang terbaik. Nah, seperti itu. Artinya di posisi manajer, bagaimana seorang guru itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, tetapi keputusan diambil oleh siswa. Itu dia posisi-posisi kontrol. Jadi ada 5. Tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku, tetapi kita membimbing murid itu untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya kita panggil dia, kita tanyakan bagaimana sebenarnya permasalahannya dan bagaimana solusi terbaiknya. Ya, lalu nanti di berikutnya akan dikemukakan di sini, mungkin itu materi terakhir, bagaimana sebenarnya cara-cara terbaik untuk berada di posisi manajer tadi. Tetapi apakah salah seorang guru berada pada posisi teman dan posisi pemantau? Bisa-bisa saja, misalnya baru berbuat ini siswa, kita masih di posisi teman. Tetapi berbuat lagi, kita akan masuk ke pemantau. Dan yang paling baik adalah posisi manajer. Mengambil keputusan bersama-sama dengan siswa, tetapi keputusan itu harus berasal dari jiwa siswa itu sendiri. Mungkin sampai sini kita berbincang lagi, apakah ada sanggahan atau pertanyaan tentang posisi kontrol yang 5. Tadi pemarah, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, serta manajer. Kami persilahkan. Ada? Ada yang mau menyanggah? Tidak ada? Gak ada yang raise hand? Oke, Ibu Sitio raise hand. Saya bukan mengatakan bahwa saya tidak mengerti, tetapi menurut hemat saya, di sini nanti materi lanjutannya adalah saya akan memberikan sebenarnya di mana posisi seorang guru itu. Posisi kontrol dari seorang guru itu di mana dia? Ada nanti 5 di sana. Apakah di posisi kontrol teman,
posisi kontrol manajer, apakah posisi kontrol pemarah, apakah ada 5 nanti posisi kontrol guru ini. Lalu dari posisi kontrol itu nanti kita akan melihat di mana efek positif dan negatifnya. Yang perlu saya tekankan di sini, merdeka belajar bukan berarti sesuka siswa itu. Merdeka belajar pada intinya adalah siswa mampu memerintah dirinya sendiri. Itu arti merdeka belajar. Siswa mampu menguasai dirinya sendiri, siswa mampu mengontrol dirinya sendiri, di mana cara mengontrol diri ini tetap berasal dari guru. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mengapa-ngapain siswa. Tetapi yang mungkin bisa diperbaiki dari kurikulum merdeka ini adalah cara kita menyampaikan kepada siswa ini bagaimana cara dia mengontrol dirinya. Bagaimana caranya itu harus berasal dari dirinya sendiri, ya. Jadi bukan berarti dalam arti misalkan selama ini seperti yang pertanyaan Ibu Situmorang tadi, lalu bagaimana dengan siswa yang seperti ini atau seperti Ibu Rumapia tadi, bagaimana dengan siswa yang broken home? Disinilah letak kesulitan dan keunggulan daripada guru-guru hebat. Guru-guru hebat tersebut harus menemukan sebuah cara atau resolusi, nanti ada kita sebut namanya segitiga restitusi. Kita harus menemukan sebuah formula bagaimana seorang siswa yang broken home, seorang siswa yang dari latar belakang yang seperti yang dibilang Ibu Situmorang tadi, bagaimana posisi kita sebagai guru supaya tumbuh nilai intrinsiknya tadi, nilai dari dirinya sendiri, ya. Bukan misalnya seperti diatasi oleh Ibu Situmorang lah misalnya satu siswa yang berkasus. Sudah? Jangan siswa ini baik ketika hanya di depan Ibu Situmorang karena dia hanya beranggapan bahwasanya penting sifat dia itu untuk di hadapan ibu ini, kan rata-rata seperti itu siswa yang kita tangani. Dia bukan sadar bahwasanya itu untuk nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Misalnya kalau dinasihati Ibu Situmorang misalnya dari latar belakang yang tadi dari kekerasan, nilai kebajikan apa yang kita minta dari siswa itu? Keterus-terangannya tidak ada bohong, apakah dia jujur, apakah toleransi, nilai kebajikan apa yang kita minta dari siswa itu, nilai kebajikan apa yang kita kembangkan, seperti itu dia, ya. Jadi selama ini kita kan hanya melihat dari satu sisi, mari kita memahami dari sisi siswanya. Makanya dikatakan kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berpihak kepada siswa. Kita ini dianggap Ki Hajar Dewantara ini filosofi lama, guru itu dianggap sebagai seorang petani. Petani tidak bisa menyamakan menanam padi dengan jahe. Di kelas kita itu ada jahe, ada padi, ada jagung, ada kacang, ya. Nggak bisa kita samakan resepnya. Kita kan selama ini samakan resepnya. Oh, kita samakan siswa itu padi semua. Kita tanam, kita pupuknya pun sama, cara perlakuannya pun sama. Bedanya guru dengan petani, jika petani membuang bibit tidak unggul, kalau guru apabila ditemukan bibit tidak unggul, maka dia harus menemukan formula atau resep yang lebih bagus biar bisa ini menjadi sebuah bibit unggul. Itu bedanya petani dengan guru tadi, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu seperti seorang petani, di mana dia harus menemukan resep-resep terbaik agar ini menjadi jagung. Karena mau tidak mau, atau kita katakan seorang peternak, nggak bisa sama menyamakan membesarkan ayam, katakanlah anjing atau kambing, nggak bisa sama karena jenis makanannya pun berbeda. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa siswa kita berasal dari berbagai latar belakang, berbagai tingkat pengetahuan. Tapi yang selama ini kan kita samakan. Makanya nanti Bapak Ibu ada pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya kurikulum merdeka ini jangan patah-patah ditangkap. Ya, seperti tadi penangkapan orang Bapak Ibu, bahwasanya guru lepas tangan, oh biar sendiri siswa mengontrol. Bukan. Tetapi bagaimana seorang guru menemukan sebuah resep atau formula untuk si siswa ini mampu mengontrol dirinya atau intrinsiknya. Gurunya yang harus menemukan formula atau resepnya. Bagaimana untuk si siswa X, bagaimana untuk si siswa Y, bagaimana cara penanganan terbaik. Maka untuk mendapatkan penanganan terbaik, kita harus memahami dulu kita posisi kontrolnya di mana, ya. Ini biar saya lanjutkan, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Nanti setelah saya bagikan posisi kontrol, kita
berbagi pendapat lagi tentang bagaimana sebenarnya posisi kontrol ini dan apa akibatnya. Ini kan menurut sebenarnya kurikulum Merdeka ini bukannya kurikulum yang hebat kali, tetapi dari semua aspek yang dilihat, kurikulum 2006 berkembang menjadi 2013, dari itu 2013 dikembangkan lagi menjadi kurikulum Merdeka, artinya bukan sesuatu yang baru. Di kurikulum Merdeka, guru itu harus lebih berpihak kepada siswa. Yang paling saya ingat dari pembelajaran kurikulum Merdeka adalah kalau orang sakit, serahkan kepada dokter. Tetapi masalah jiwa anak, kepintaran anak, pengetahuan anak, sikap anak serahkan kepada guru. Artinya kita harus ahli di bidang itu, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seorang guru harus seperti dokter. Bagaimana kita percaya kepada dokter? Berarti dokternya harus berusaha untuk menyembuhkan kita. Maka kepada siswa pun harus seperti itu. Bagaimana siswa ini bisa berpedoman kepada teori kontrol yang kita ungkapkan, ya kita juga harus menunjukkan cara-cara terbaik atau resep-resep terbaik kepada siswa itu. Tidak bisa disamakan semua. Nanti ada lagi di kurikulum Merdeka bagaimana belajar berdiferensiasi. Ya, artinya yang saya minta di sini nanti kita pasti ada jadwal, ya, kita pasti ada jadwal untuk apa saja isi-isi daripada kurikulum Merdeka ini, apa yang perlu dikembangkan. Jadi jangan dulu, tetapi nggak salah didapatkan satu diterapkan. Misalnya dapat ini satu tentang teori kontrol kan, terapkan. Ketika penerapannya salah, belajar lagi, dapat dia yang salah, di situ dia lebih berkembang ilmu daripada kurikulum Merdeka ini. Seperti itu dia. Tetapi jangan salah memahami arti daripada pernyataan itu. Misalnya seperti tadi harus dari intrinsik siswa. Oh, guru lepas tangan, bukan. Jadi kalau seperti pertanyaan Ibu Stuborang sama Ibu Marintan tadi, guru harus menemukan resep terbaik. Teori kontrol apa yang cocok untuk siswa tersebut. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk teori kontrol. Ya. Teori kontrol itu kan menuju kepada sebuah peraturan. Di kurikulum Merdeka, itu tidak ada lagi istilah peraturan. Di kurikulum Merdeka, peraturan itu diganti dengan keyakinan. Kenapa ada kata keyakinan? Pada saat itu pun saya bertanya, kenapa harus keyakinan? Seolah-olah seperti sebuah agama, gitu kan? Iya, memang harus seperti itu. Misalkan, siswa tidak bisa terlambat. Dia harus yakin bahwa itu sebuah yang harus diyakini dia. Ya. Jadi bukan peraturan yang dipikirkan dia harus dilanggar, harus ditaati, bukan. Menurut keyakinan dia, memang cocok enggak jam 7.15 itu di sekolah? Kita meyakinkan dia seperti itu. Memang paskah menurut keyakinanmu cocoknya samamu jam 7.15 harus nyampe di sekolah seperti itu. Bukan bertanya, peraturan kita jam berapa di sekolah? Nah, seperti itu kan rata-rata. Jam berapa rupanya masuk? Nah, menurut keyakinanmu jam berapa rupanya? Harus dari siswa itu sendiri. Lalu dia berpikir, oh iya ya, kemarin terbacaku 7.15, 7.30. Menurut keyakinanmu jam berapa rupanya? Jam ketiga. Nah, atau menurut keyakinanmu sepatumu memang berwarna putih. Menurut yang kamu yakini. Jadi tidak ada lagi kata-kata peraturan, tidak ada lagi kamu melanggar peraturan, tetapi kita tanyakan keyakinan atau kepengetahuan siswa itu tentang aturan tersebut. Itu arti daripada keyakinan ini. Ya. Oke, lalu di sana yang lebih mananya? Mana dia teori kontrolnya? Oke, ini posisi teori kontrolnya ya. Posisi teori kontrol daripada guru. Yang pertama, tipe guru penghukum. Tipe guru penghukum biasanya bahasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar belajar itu bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara guru yang lain nggak ada. Ya, jadi guru penghukum itu yakin bahwa cara dia itu efektif. Ya, penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk, menghardik. Hasilnya nanti siswa kemungkinan murid marah dan mendendam serta bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, bahkan mejanya.
Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut. Itu hasil daripada guru penghukum. Yang kedua, guru yang pembuat merasa bersalah. Misalnya seperti ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berapa kali lagi harus ibu bilang? Gimana nya? Nah, itu membuat siswanya menjadi merasa bersalah. Dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, seperti itu dia. Hasilnya murid ini akan terus merasa bersalah. Bersalah dia kepada dirinya sendiri, kepada guru, merasa tidak berguna, ya. Tapi nanti pada suatu waktu dia tiba-tiba marah atau meletuskan amarahnya. Karena dia sudah tidak bisa lagi menanggung perasaan rasa bersalah itu. Apalagi guru yang sering bilang, kamu berjanji, tidak terlambat lagi, tidak mengecewakan ibu lagi, seolah-olah siswa itu datang ke sekolah untuk tidak mengecewakan gurunya, bukan mematuhi apa yang sebenarnya yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, posisi teman. Ini juga dinyatakan oleh Gletser itu salah. Misalnya seperti ini, ayolah bantulah ibu demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, itu posisi teman. Hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dan gurunya, itu baik. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja sisi negatifnya muridnya jadi bergantung kepada gurunya. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman ini dia hanya dapat berbuat apabila ada perintah atau arahan dari orang lain. Dia tidak bisa menindaklanjuti apa yang selanjutnya. Yang keempat, posisi pemantau. Misalnya pemantau itu udah lebih baik lagi dari teman tadi. Memantau itu pakai aturan dia. Peraturannya apa, Nak? Apa yang kamu lakukan? Berbentuk pertanyaan dia seperti di kantor polisi itu kan. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Tapi jawaban itu harus dari siswa semua. Jangan dari guru. Misalnya, peraturannya apa, Nak? Di sepatu. Oh, warna hitam, Bu. Dia kan sudah tahu itu sebenarnya. Peraturannya apa, Nak? Jam berapa nyampe di sekolah? Oh, 7.15, Bu. Harus dari situ. Bukan gurunya yang bilang, kamu tahu ini jam berapa? Kita kan masuk jam 7.15. Artinya tidak ada motivasi intrinsiknya nggak dapat di situ. Ya, kalau dari penghukum tadi atau pemarah tadi. Jadi di posisi pemantau ini sangat memperhitungkan catatan gurunya, data-data yang digunakan. Nah, itu pemantau. Hasilnya, murid itu memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan. Jadi karena dari dia jawabannya itu, karena dari dia alasan-alasan tadi, maka guru di sini tidak bisa menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat menjadi rasa bersalah. Murid itu tetap dibuat tidak nyaman sebenarnya karena harus meninggalkan kelas, ya. Jadi di sini di posisi pemantau kita masih ada hukuman, tapi contohnya seperti ini, karena kamu tadi nyampenya jam 7.30, maka kamu istirahat, belajar, kerjakan tugas, seperti itu. Tapi belum menjadi hasil yang optimal juga di pemantau. Yang diharapkan guru itu berada di posisi manajer. Posisi manajer ini membuat keputusan bersama dengan siswanya, keputusan bersama, solusinya bersama. Artinya kita seperti pemantau tadi mengemukakan beberapa pertanyaan, tapi kita juga harus meluruskan pendapat siswa itu. Misalnya saya praktekkan, Angga, apa yang kamu pakai? Sepatuku warna hitam, Bu, warna putih, Bu, kata jawab si Angga. Lalu menurutmu itu cocok nggak dengan keyakinan yang kamu ketahui? Enggak, Bu, harusnya sepatu hitam. Jadi bagaimana solusinya, Nak? Kakiku besar, Bu, nomor 44. Jadi nggak ada apanya. Solusinya menurutmu kayak mana? Yuk kita cari solusi bersama kayak mana yang terbaik. Nah, seperti itu. Artinya di posisi manajer, bagaimana seorang guru itu bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, tetapi keputusan diambil oleh siswa. Itu dia posisi-posisi kontrol. Jadi ada 5. Tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku, tetapi kita membimbing murid itu untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya kita panggil dia, kita tanyakan bagaimana sebenarnya permasalahannya dan bagaimana solusi terbaiknya.
ya. Lalu nanti di berikutnya akan dikemukakan di sini, mungkin itu materi terakhir, bagaimana sebenarnya cara-cara terbaik untuk berada di posisi manajer tadi. Tetapi apakah salah seorang guru berada pada posisi teman dan posisi pemantau? Bisa-bisa saja, misalnya baru berbuat ini siswa, kita masih di posisi teman. Tetapi berbuat lagi, kita akan masuk ke pemantau. Dan yang paling baik adalah posisi manajer. Mengambil keputusan bersama-sama dengan siswa, tetapi keputusan itu harus berasal dari jiwa siswa itu sendiri. Mungkin sampai sini kita berbincang lagi, apakah ada sanggahan atau pertanyaan tentang posisi kontrol yang 5. Tadi pemarah, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, serta manajer. Kami persilahkan. Ada? Ada yang mau menyanggah? Tidak ada? Gak ada yang raise hand? Oke, Ibu Sitio raise hand. Oke, lalu kita lihat perbandingannya tadi. Bagaimana sebenarnya guru itu pada posisi menghukum, ya kan? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalkan biar nggak dimarahi guru yang satu ini, kita yang mendampingi guru tersebut. Sebagai pemantau, kita ada data, menghitung dan mengukur perbuatan daripada siswa ini. Sebagai posisi manajer, kita menyiapkan beberapa pertanyaan, ya kan? Contohnya pertanyaannya seperti ini, apa yang kita yakini nak, atau apa yang kamu yakini? Kemudian tentang keyakinannya, tentang apa yang sudah diketahui dia, itu maksudnya. Itu dulu kita tanya perbuatannya itu. Selama ini kan kita pembuat rasa bersalah dan penghukumnya, belum lagi kita tahu apa sebenarnya kenapa dia berbuat seperti itu, udah kita duluan kan, udah kita kasih duluan hukumannya. Kan seperti itu rata-rata selama ini. Artinya kita lihat dia terlambat, kau langsung ambil sana. Kita nggak bertanya, ini apa yang kamu yakini nak tentang datang ke sekolah, kenapa bisa terlambat. Kita jarang bertanya seperti itu kepada siswa. Walaupun jawaban-jawaban dari siswa itu belum tentu jujur. 2 kali dia dibuat seperti itu, nanti aku ditanya ibu itu lagi, apa ya jawabanku? Bisa saja terbentuk peradaban yang seperti itu. Maka yang digunakan untuk itu adalah namanya proses restitusi. Proses restitusi dapat digunakan dalam membimbing murid untuk memiliki disiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Salah satu menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi caranya adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan pertama sekali, yaitu apa yang dilakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita lihat dulu menstabilkan identitas. Artinya jangan langsung hukuman. Jangan langsung, kamu dari mana? Kamu pergi sana, bersihkan kamar mandi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bertanya dulu apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu. Ya, mungkin ini memang guru yang ideal ya, bertanya kepada satu orang siswa. Seperti inilah permintaan daripada kurikulum Merdeka ini. Mengharapkan guru yang sempurna, yang ideal, menemukan resep-resep terbaik. Kan kalau kita konsultasi ke dokter, kita tunggu 3 jam hanya untuk berbicara 5 menit konsultasi ke dokternya. Jadi kalau ke guru terbalik, kita analisa 3 jam untuk menentukan tindakan kita dalam 5 menit. Harus dibalikkan dia dari dokter tadi, ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika pada saat menstabilkan identitas ini, kemudian kita validasi apa tindakan yang salah dari siswa itu. Kita validasi dia. Oh, jadi menurut kamu ini sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita? Kan nggak ada lagi kata peraturan. Kemudian
Ada nggak cara yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini? Seperti itu dia, ya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinannya misalnya bisa seperti ini, bukan kamu agama apa, bukan seperti itu. Keyakinan apa yang kamu memakai sepatu warna hitam itu nilai kebajikannya apa sih, Nak? Seperti itu. Ya. Keyakinan apa? Jadi kalau kita buat misalnya dalam satu proses, contoh rambut panjang, ya kan? Kita panggil siswanya. Sini dulu, Nak. Dian, misalnya laki-laki kan? Kenapa, Nak, rambutnya seperti itu? Dibereskan dia lah mungkin rambutnya. Menurutmu itu baik enggak? Kenapa sih kamu harus memiliki rambut seperti itu? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Mungkin dibilangnya, enggak Bu, kalau kayak gini aku ganteng. Atau seperti kemarin saya jumpa, oh ada luka bakar Bu. Ada luka bakar di keningku, jadi kututupi. Ternyata selama ini mencak-mencak harus dipangkas. Ternyata luka bakarnya di kepalanya. Kan seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita dapat tahu dulu pasti. Jangan langsung kita kasih paracetamol, rupanya sakit perut. Ya, kita validasi kita stabilkan dulu identitas daripada siswa itu. Setelah itu kita peroleh informasinya, baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi rambut panjang seperti itu, apakah memang benar sesuai dengan keyakinan yang kamu miliki, yang kamu ketahui? Oh tidak Bu. Jadi gimana Nak? Menurutmu gimana kira-kira solusinya ini? Nah, seperti itu ya. Ingat Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi ini adalah untuk mendapatkan atau menemukan resep-resep terbaik bagaimana siswa itu mendapatkan arahan intrinsik atau dari dalam dirinya, ya. Jadi kita menemukan caranya itu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebenarnya sudah banyak, sudah sering kita lakukan. Tetapi kita kadang langsung melompat balik lagi dia ke posisi penghukum. Ya, sudah kita lakukan segitiga restitusi, tetapi balik lagi dia ke posisi penghukum, balik lagi dia ke posisi rasa bersalah. Yang harus dilakukan seorang manajer adalah kita harus meyakinkan siswa dengan bersepatu hitam, dengan mematuhi peraturan sekolah, berambut pendek, nilai kebajikan apa yang diperoleh dia. Oh, dengan rambut pendek saya bersih, berkomitmen, kemudian bertanggung jawab, jujur. Banyak nilai kebajikan apa yang diperoleh. Dia harus tahu kenapa dia harus pakai sepatu hitam, kenapa dia harus pakai sepatu ini. Bukan di sana tertulis peraturan kita itu tidak bisa menggunakan sepatu putih. Bukan seperti itu yang diharapkan dalam penerapan segitiga restitusi ini. Jadi dalam menstabilkan identitas itu, kalimat-kalimat yang sering digunakan itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi itu karena apa? Kamu ke sini karena apa? Kemudian kenapa panjang rambutnya? Kenapa ini? Masih menstabilkan, bertanya. Artinya masih di awal itu memperoleh alasan daripada siswa untuk melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah dikasih tahu siswa jawabannya, baru kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah itu dari mana? Ya kan? Dari sesuai dengan keyakinan gurunya. Jadi bisa kita katakan sama siswanya bukan menghakimi, tetapi padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk sebenarnya dari ini, ya kan? Tapi kamu nggak melakukannya. Seperti misalnya udah marah dia. Sebenarnya kamu bisanya, kamu tendang kawanmu, kamu apa. Tapi kan apakah itu benar? Seperti itu dia. Divalidasi tindakan yang salahnya. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ya, apa sebenarnya yang diyakini dia? Sebenarnya peraturan-peraturan itu kan sudah mendarah dagingnya sebenarnya di diri siswa itu. Apalagi ini tingkatan kita di SMA. Di SMA itu bukan lagi seperti di SD yang harus kita bereskan sepatunya, bajunya, ya. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka terutama posisi kontrol sebagai pemantau itu paling mantap diterapkan di SMA. Kalau di SD apakah harus penghukum? Ya kan? Lebih mungkin kepada teman. Kalau dia kelas 1 sampai kelas 4 SD itu masih lebih teman gurunya, ya. Kalau nanti langsung ke pemantau itu sulit. Tapi kalau di SMA saya rasa udah pas itu di pemantau, ya. Maka nilai-nilai yang tadi yang sesuai yang sudah divalidasi tindakannya itu kita kaitkan dengan nilai-nilai yang ada seperti nilai kebajikan yang pertama kali
saya utarakan tadi. Jadi poin penting untuk menciptakan disiplin positif di sekolah, poin pentingnya adalah yang pertama, untuk mendapatkan disiplin positif di sekolah, teori kontrol itu sebenarnya tidak ada di guru, tetapi di siswanya. Lalu posisi kontrol yang ada di guru. Posisi kontrol itu ada 5 tadi. Usahakan dia di posisi teman, pemantau, dan manajer. Kemudian jangan lupakan semua itu mengarah untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada siswa tersebut. Mungkin untuk hari ini, ya, untuk hari ini, materi hari ini, bagaimana cara menciptakan disiplin positif di sekolah, yaitu dengan cara guru memahami posisi kontrolnya, kemudian menangani sebuah masalah itu dengan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, ya. Untuk sesi tanya jawab kita yang terakhir, saya persilahkan. Di sini tadi apa? Masa depan yang sangat berharga. Ini siapa? Iya, di sekolah kita ini siapa? Siapa? Bukan, macam sendiri, macam isi ini siapa di sekolah ini? Siapa? Mereka. Ya? Jadi SMA KBP siswa yang seperti ini beriman, bertakwa, mandiri, bernalar aktivis, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong. Udah ada itu di dirimu? Udah ada. SMA KBP berjanji akan. Berjanji kan? Salah. Berkomitmen. Berkomitmen berarti memegang janji. Kalau kasih itu berarti aku sudah berkomitmen. Yang perlu berjanji atau berkomitmen? Komitmen. Dua kata-katanya tadi. Berarti kalau kelas 12 nanti, kelas 12 SMA KBP berkomitmen untuk membersihkan kelas. Apa lagi yang perlu? Hadir tepat waktu. Bagaimana dengan pakaian? Perlu lagi buat peraturan? Apa kata-katanya? Berjanji masih kata-katanya. Berkomitmen akan. Iya. Kira dibilang akan memakai baju seperti yang Indonesia diperhatikan. Akan memakai pakaian rapi dan bersih. Pola baju sesuai hari loh. Perlu lagi? Tadi yang tidak masuk ke mana? Kami berjanji akan menggunakan atau memakai pakaian rapi. Apa lagi? Apa lagi yang sah? Kevin. Pakai SMA KBP berkomitmen memiliki sopan